Hai guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Di video kali ini akan Kakang bawakan alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata dari seorang pria apruker sejati bernama Yoshi yang berjudul Jungle tahun 2017. Kira-kira akan seseru apa? Oke lah, daripada kalian kesel ke pejabat yang ngakunya wakil rakyat tapi kenyataannya waduk, mending kalian saksikan saja alur cerita film ini. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan seorang mantan tentara Israel bernama Yoshi, di mana sejak pensiun dari tentaranya, si Yoshi bertekad menghabiskan umurnya menjadi seorang apruker sejati untuk mencari tempat-tempat tersembunyi dan suku-suku langka di dunia. Kemudian saat dia sedang berkunjung ke daerah Bolivia, dia pun berkenalan dengan seorang guru yang sedang menjalani cuti panjang bernama Markus. Dan sejak perkenalannya itu, kini mereka pun semakin dekat dan selalu ngapruk bersama-sama. Singkat waktu, saat mereka pergi ke sebuah kota, si Markus pun bertemu dengan teman dekatnya yang bernama Kevin. Dan setelah memperkenalkan si Yoshi ke si Kevin, si Markus pun mengajak teman-temannya untuk nongkrong di sebuah kafe. Di keesokan harinya, mereka pun berniat pergi ke sebuah kota untuk melihat karnaval yang sedang diadakan di sana. Lalu saat si Yoshi sedang berjalan sendirian, dia pun ditemui oleh seorang pria bernama Carl, di mana si Carl berniat menawarkan sebuah petualangan ke hutan Amazon untuk menemui suku Indian yang sangat langka. Dan jika si Yoshi tertarik, maka si Carl bersedia untuk mengantarkannya ke sana. Setelah itu, si Yoshi yang penasaran tentang suku Indian pun mengajak si Markus dan si Kevin untuk pergi ke sana. Pada awalnya si Markus menolak karena dia merasa si Carl hanya membohonginya saja. Namun setelah si Yoshi meyakinkan mereka, akhirnya si Markus dan si Kevin pun berniat untuk menemui si Carl. Di keesokan harinya, mereka pun langsung menemui si Carl di sebuah kafe untuk menanyakan rute jalan yang akan mereka tempuh. Kemudian si Carl pun memberitahukan jika dari kota ini mereka harus terbang ke kota Apollo dan dari sana mereka harus mendaki selama 3 atau 4 hari lamanya. Mendengar lamanya perjalanan, si Markus pun berniat untuk tidak ikut. Namun setelah dibujuk oleh si Kevin dan si Yoshi, si Markus yang luluh pun menyetujuinya. Singkat waktu, sesampainya di Apollo, mereka pun memulai mendakian di hutan rimba bernama Madidi. Di malam harinya, sambil melihat api unggun, si Carl pun memberitahukan jika tidak jauh di tempat ini ada sebuah pemukiman suku Tomonas, dan di sana mereka bisa menumpang istirahat lagi. Singkat waktu, di keesokan harinya mereka pun langsung melanjutkan perjalanan hingga setelah jauh apruk-aprukan, mereka pun sampai ke pemukiman suku Tomonas. Dan untungnya mereka disambut baik oleh orang-orang suku Tomonas hingga mereka pun berniat untuk bermalam di sana. Di keesokan harinya, kita pun diperlihatkan ke si Markus yang sedang mengobati kakinya yang lecet. Hingga setelah itu, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, si Carl yang melihat seekor mantan yang sedang bergelayutan di pohon petei pun berniat untuk memburunya.
Dan setelah berhasil mendapatkan si mantan, si Kyle pun mengajak yang lainnya untuk beristirahat sambil memakan daging panggangnya si mantan. Di saat yang lainnya asik memakan daging itu, si Marcus yang merasa jijik melihat bentuknya pun menolak untuk memakannya. Singkat waktu, di keesokan harinya mereka pun berniat untuk melanjutkan perjalanan. Namun tidak jauh berjalan, mereka pun harus beristirahat karena cokor si Marcus semakin ripuh. Tak ingin memperlambat perjalanan, mereka pun harus memikirkan cara agar bisa melanjutkan perjalanan. Clinging on to his papa. Di malam harinya, si Marcus pun merasa bersalah dan meminta maaf ke si Yoshi karena gara-gara luka di cokornya memperlambat perjalanan mereka. Mendengar hal itu, si Yoshi yang tak ingin si Marcus merasa bersalah pun memintanya untuk segera beristirahat agar luka di cokornya bisa segera sembuh. Di keesokan harinya, cokor si Marcus pun semakin ripuh. Dirasa tidak mungkin jika harus melanjutkan perjalanan, si Kyle pun berniat pergi untuk mencari pemukiman terdekat agar bisa menolong si Marcus. Namun si Kevin melarang si Kyle untuk pergi. Dia pun mempunyai rencana untuk membuat rakit saja agar bisa melanjutkan perjalanan melewati sungai. Pada awalnya si Kyle menolak karena setahu dia arus di sungai ini sangatlah berbahaya. Namun dikarenakan si Yoshi dan si Marcus setuju dengan rencana si Kevin, dengan terpaksa dia pun menyetujuinya. Singkat waktu, setelah rakit itu selesai dibuat, si Kyle pun meminta ke semuanya untuk bekerja sama dan menuruti semua perkataannya jika ingin selamat melewati sungai ini. Setelah mengatakan itu, si Kyle pun mengajak yang lainnya untuk segera pergi. Namun belum lama mendayung, si Kyle pun panik setelah melihat arus yang sangat kencang tepat berada di depan mereka. Melihat hal itu, si Kyle pun meminta ke semuanya untuk mendayungkan rakit ini ke pinggir sungai. Walaupun hampir saja terbawa arus sungai yang sangat kencang, namun untungnya mereka berhasil selamat. Dirasa sangat berbahaya jika harus melanjutkan perjalanan, si Kyle pun mengajak yang lainnya untuk bermalam di pinggir sungai ini. Singkat waktu, di keesokan harinya si Kyle yang tak ingin modar di sungai ini pun berniat untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan cokor karena dia merasa arus di sungai ini sangatlah berbahaya. Dirasa si Kyle ada benarnya, si Marcus yang sudah sembuh pun berniat untuk ikut. Sementara itu si Kevin dan si Yoshi berniat melanjutkan perjalanan dengan melewati sungai ini. Setelah si Marcus dan si Kyle pergi, mereka pun bergegas menaiki rakit. Sesaat kemudian, setelah berjam-jam mendayung, mereka pun berniat untuk beristirahat sambil mencari ikan. Namun seketika, si Kevin pun panik setelah melihat arus yang sangat kencang tepat berada di depan mereka. Melihat hal itu, mereka pun berniat untuk melewatinya. Namun sungguh suwe, akibat arus itu terlalu kencang, rakit mereka pun harus menabrak batu di tengah sungai. Di tengah kepanikan, si Kevin pun berniat berenang ke pinggir sungai untuk mencari sesuatu agar bisa menolong si Yoshi. Dan sesampainya di pinggir sungai, si Kevin pun berniat untuk menolong si Yoshi. Namun tiba-tiba
Dan akibat kejadian itu, Sioshi pun harus terbawa arus hingga menjauh dari si Kevin. Walaupun tengkoraknya terbentur bebatuan, namun untungnya dia berhasil selamat. Di tengah rasa lelah, dia pun berniat menyisiri sungai karena siapa tahu si Kevin datang untuk mencarinya. Di tengah pencarian, dia pun melihat ranselnya yang hanyut. Tanpa pikir panjang, dia pun bergegas mengambilnya. Dan setelah berhasil mendapatkan ranselnya kembali, dia pun bergegas mencari keberadaan si Kevin. Kevin! Kevin! Dan setelah jauh menyisiri pinggiran sungai yang curam, Sioshi yang kelelahan pun berniat untuk beristirahat terlebih dulu. Singkat waktu, di keesokan harinya sebelum pergi, Sioshi pun menyimpan sebuah surat untuk si Kevin karena siapa tahu dia datang ke tempat ini. Setelah itu, dia pun bergegas pergi menuju Curi Playa. Singkat waktu, setelah apruk-aprukan melewati Ruyuk, Sioshi pun sangat senang setelah melihat buah harenong yang sudah matang. Tanpa pikir panjang, dia yang sudah kelaparan pun berniat untuk mengambilnya. Namun sungguh suwe, ternyata di pohon itu dihuni oleh seekor ular besar. Walaupun hampir saja dicaplok, Sioshi yang sudah kelaparan pun berniat untuk melakukan sesuatu. Dan setelah berhasil menghabisi si ular, Sioshi pun bergegas mengambil buah harenong itu. Singkat waktu, dirasa waktu sudah mulai poek, Sioshi yang sudah kelelahan pun berniat untuk beristirahat di bawah pohon petei. Namun baru juga sekejap, Sioshi pun terbangunkan sesuatu di balik Ruyuk. Dirasa itu hanya Bagong yang sedang kawin, Sioshi pun bergegas melanjutkan lagi tidurnya. Di keesokan harinya, di tengah rasa lapar, Sioshi pun memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan. Lalu di saat dia sedang beristirahat, dia pun merasakan sesuatu di tengkoraknya. Dan setelah dicek, dia pun melihat sesuatu yang bergerak di dahinya. Karena belum merasakan sakit, dia pun tidak terlalu memikirkannya. Lalu di malam harinya, di saat Sioshi sedang beristirahat, dia pun mendengar sesuatu di balik Ruyuk. Takutnya itu binatang buas, dia pun berniat untuk mengeceknya. Melihat macan kumbang yang sedang mengintip, Sioshi yang panik pun berniat untuk melakukan sesuatu. Dan berkat semburan api dari Baygon, akhirnya Sioshi pun berhasil mengusir macan kumbang itu. Dirasa keadaan sudah mulai aman, dia pun bergegas untuk beristirahat. Di keesokan harinya, benjolan di dahinya pun semakin sakit. Karena tidak ada cara lain, dia pun berniat melakukan sesuatu. Dan ternyata benjolan itu diakibatkan oleh seekor lintah. Setelah berhasil mengeluarkannya, dia pun bergegas melanjutkan perjalanan.
Sesaat kemudian Sioshi pun merasa lega setelah melihat pohon petei bekas dipotong oleh seseorang. Dirasa tidak jauh ada pemukiman, dia pun bergegas pergi untuk meminta bantuan. Hingga di tengah perjalanan, dia pun menemukan 2 butir telur ayam utan. Karena sangat kelaparan, dia pun berniat untuk memakannya. Setelah memakan telur cacing calang, Sioshi yang kini sudah kembali bertenaga pun bergegas melanjutkan perjalanan. Hello? Hello? Sesaat kemudian Sioshi pun sampai ke pemukiman Curi Playa. Namun suenya pemukiman itu sudah lama ditinggalkan. Dan dikarenakan waktu sudah mulai poek, dia pun berniat untuk beristirahat di tempat itu. Di malam harinya sambil beristirahat, Sioshi yang merasakan sakit di cokornya pun bergegas untuk mengeceknya. Dan ternyata akibat jauh berjalan, cokor Sioshi pun harus terluka seperti si Markus. Melihat hal itu, dia pun sangat sedih karena kini dia merasakan apa yang dialami oleh si Markus. Singkat waktu, di keesokan harinya dia pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Hingga tidak lama kemudian dia pun kaget setelah melihat jejak kaki. Dirasa itu jejak kakinya si Kevin, dia pun berniat untuk mencarinya. Namun setelah melihat cangkang telur yang dia makan, dia pun menyadari jika jejak kaki itu adalah jejak kakinya sendiri. Melihat hal itu jelas saja Sioshi pun sangat kesal. Di tengah kekesalan, dia pun teringat dengan nasihat si ayah yang menyuruhnya untuk sekolah hukum. Namun Sioshi menolaknya dan memilih untuk menjadi apruker sejati. Hingga si ayah yang marah pun langsung mencoretnya dari daftar waris. Dirasa percuma saja jika harus menyesali apa yang sudah terjadi, dia pun bergegas melanjutkan perjalanan. Singkat waktu, sesampainya di Gawir Bebatuan, Sioshi pun berniat untuk beristirahat. Terlebih lagi waktu sudah mulai poek dan disertai hujan badai. Di keesokan harinya, kita pun diperlihatkan ke warga lokal yang berniat memancing. Namun seketika mereka pun kaget setelah melihat seorang pria tergeletak pingsan yang tidak lain itu adalah si Kevin. Melihat hal itu, mereka pun bergegas menolongnya. Singkat waktu, sesampainya di pemukiman, si Kevin yang sudah membaik pun langsung meminta tolong ke sheriff setempat untuk membantunya mencari Sioshi. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke Sioshi yang sedang meminum air curug. Hingga tidak lama kemudian dia pun mendengar suara pesawat. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung meminta bantuan. Hello? Down here! Hello? No! Dan suenya akibat pohon di hutan itu terlalu tinggi, pilot yang ada di pesawat itu tidak menyadari keberadaan Sioshi. Dan ternyata orang yang ada di pesawat itu adalah si Kevin yang sedang mencarinya. Kemudian di keesokan harinya si Kevin pun mengajak si sheriff untuk mencari Sioshi lagi. Namun setelah mengetahui jika Sioshi tersesat hampir 3 minggu di hutan itu, si sheriff pun menolaknya karena dia yakin Sioshi sudah modar. Dirasa sheriff setempat sudah tidak bisa diandalkan, si Kevin pun berniat mencari Sioshi ke hulu sungai sendirian. Mendengar hal itu, si sheriff yang merasa kasihan pun memintanya untuk menemui seseorang karena siapa tahu dia bisa membantunya. Sesaat kemudian si Kevin pun langsung menemui seseorang pengrajin perahu bernama Tiko, di mana si Tiko ini sangat mengenal baik sungai tempat di mana mereka hanyut. Tanpa banyak bacot, si Kevin pun langsung meminta bantuan ke si Tiko untuk mencari temannya yang hilang di hutan. Mendengar hal itu, si Tiko pun menyuruh si Kevin untuk melupakan saja karena dia yakin jika orang asing tersesat di hutan itu dipastikan akan modar. Namun si Kevin yang yakin jika Sioshi masih hidup, memohon ke si Tiko untuk membantu mencarinya.
Si Kevin pun menjanjikan jika si Tiko membantunya, dia akan membeli perahunya itu. Mendengar hal itu, akhirnya si Tiko pun bersedia membantu si Kevin mencari keberadaan si Yoshi. Kembali ke si Yoshi, di tengah rasa putus asa, dia pun kaget setelah mendengar seseorang menangis di balik ruyuk. Walaupun takut, dia pun memberanikan diri untuk mengeceknya. Dan betapa syoknya si Yoshi setelah melihat seorang wanita suku pedalaman sedang menangis. Walaupun tidak mengerti bahasanya, namun si Yoshi sangat senang karena kini dia tidak sendirian lagi. Di malam harinya, si Yoshi pun langsung menyuruh wanita itu untuk segera beristirahat karena esok mereka harus pergi ke tempat yang terbuka agar tim penyelamat bisa menyadari keberadaan mereka. Dan akibat kehadiran wanita itu, kini si Yoshi pun kembali mendapatkan semangat agar bisa keluar dari hutan ini. Hingga di malam harinya, si Yoshi pun mengajak wanita itu untuk beristirahat agar bisa melanjutkan perjalanan esok hari. Keep each other warm. It'll be all right. We can sleep now. God is with us. Dan ternyata kehadiran wanita itu hanyalah kehaluan si Yoshi saja. Setelah menyadari hal itu, jelas saja si Yoshi pun semakin putus asa. Di keesokan harinya, akibat kelaparan ekstrim, kehaluan si Yoshi pun semakin menjadi-jadi. Dan akibat kehaluannya itu, si Yoshi pun harus terjebak di lumpur hisap. Di tengah kepanikan, dia pun harus berusaha keluar dari lumpur hisap itu. Okay, no, don't move. Dan berkat tumbuhan kapol hutan, akhirnya si Yoshi pun berhasil keluar dari lumpur hisap itu. Di tengah rasa lelah, dia yang melihat sarang semut merah pun berniat untuk melakukan sesuatu. Walaupun harus disengat ribuan semut merah, si Yoshi yang kini sudah kembali mendapatkan tenaga pun bergegas pergi menuju sungai. Sesaat kemudian, akhirnya dia pun sampai ke pinggir sungai. Setelah itu, dia pun berniat membuat tanda karena siapa tahu ada orang yang datang ke tempat ini. Setelah itu, dia yang kelelahan pun berniat untuk beristirahat. Di keesokan harinya, kita pun diperlihatkan ke si Kevin dan si Tiko yang datang ke tempat itu untuk mencari keberadaan si Yoshi. Melihat arus sungai yang sangat kencang, si Tiko pun mengajak si Kevin untuk kembali. Dan suenya si Kevin tak menyadari tanda yang dibuat oleh si Yoshi. Di waktu yang bersamaan, si Yoshi pun terbangun setelah mendengar suara si Kevin dan si Tiko. Dirasa itu bukan halu, dia pun berniat untuk mengeceknya. Dan setelah melihat si Kevin yang akan pergi, si Yoshi pun bergegas keluar dari persembunyiannya. Dan untungnya si Kevin yang menyadari keberadaan si Yoshi pun bergegas untuk menolongnya. Hingga setelah itu dia pun langsung membawa si Yoshi pergi dari tempat ini.
Singkat waktu, sesampainya di pemukiman, warga lokal pun sangat senang setelah melihat si Yoshi berhasil ditemukan. Setelah itu, si Yoshi dan si Kevin pun kembali ke lapas dan berharap bisa bertemu si Markus dan si Carl. Namun ternyata si Carl dan si Markus tidak kunjung kembali. Walaupun sudah dilakukan pencarian oleh pemerintah setempat, mereka tidak berhasil ditemukan. Lalu diketahui juga ternyata si Carl itu adalah buronan polisi karena sebelumnya pernah membawa turis pergi ke hutan. Dan ternyata suku Indian yang si Carl ceritakan itu hanyalah kebohongan belaka. Dan sampai sekarang tidak ada tahu dengan pasti tujuan si Carl membawa si Yoshi dan teman-temannya pergi ke hutan itu. Gimana guys, kisah yang cukup seru dan menegangkan bukan? Oke lah, mungkin itu saja alur cerita film dari Jungle tahun 2017. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye-bye.